Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam materi pendidikan agama Islam. Dan judul kita kali ini masih merupakan lanjutan dari syaja'ah atau berani karena benar. Oke Ananda, Bapak ingatkan kembali, silahkan ikuti materi ini dari awal sampai akhir ya. Jadi jangan dipotong-potong biar kalian mendapatkan pemahaman. Tapi bagi kalian yang tidak nurut, berarti kalian memang tidak ingin mendapatkan ilmu. Ya, terserah kalian saja. Oke. Kita mulai dengan munculnya syaja'ah. Jadi munculnya sikap syaja'ah atau keberanian itu tidak terlepas dari keadaan-keadaan sebagai berikut. Pertama, berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Jadi keberanian seseorang dalam membela yang benar, itulah yang memunculkan keberanian, dan rasa takutnya hilang ketika dia memang harus membela sesuatu yang diyakininya sebagai suatu kebenaran dan mengingatkan sesuatu yang dianggapnya salah. Kemudian berani membela hak milik, akal dan jiwa serta kehormatan diri dan keluarga. Ananda sekalian, ketika seseorang merasa diganggu hak miliknya, ya, atau diganggu ya pemikiran dan jiwanya, apalagi kehormatan diri dan keluarganya, maka saat itu sebagai manusia, apalagi dia memiliki sifat syaja'ah, akan muncul keberaniannya ya untuk membela keluarganya ataupun membela hak-haknya. Kemudian berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ananda sekalian, seseorang yang memiliki jiwa patriotisme ya atau jiwa fanatisme, katakanlah misalnya Ananda sebagai seorang yang menganut suatu agama Islam dalam hal ini, ketika agama Ananda dihina orang, ya, maka saat itu ya, selemah-lemahnya iman Ananda, pasti Ananda akan marah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sifat atau bibit sifat syaja'ah di dalam diri Ananda ya, atau sifat fanatisme dalam beragama ya. Begitu juga ketika kehormatan bangsa, misalnya ya, lambang negara kita misalnya bendera merah putih ataupun burung Garuda misalnya, Pancasila, dihina orang atau diinjak-injak orang, apalagi diinjak-injak ya, sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa patriotisme, otomatis akan muncul keberanian kita untuk membela kehormatan bangsa kita, sekalipun yang dihina itu ya adalah simbol-simbolnya saja. Nah, ini ya beberapa hal atau keadaan yang bisa menyebabkan munculnya sifat syaja'ah. Kemudian hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Jadi Anda sekalian, orang yang memiliki sifat keberanian itu, dia tidak ragu-ragu, bahkan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran ya. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah, sekalipun di hadapan penguasa yang zalim dengan resiko apapun. Nah, ini syaja'ah dengan kejujuran itu berkaitan erat sekali Ananda. Kemudian setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Jadi Ananda sekalian,
berani jujur ya, mengakui kesalahan, itu juga satu keberanian. Banyak orang yang berbuat salah tapi dia tak berani mengakui kesalahannya dan gengsi dia minta maaf. Ini sebenarnya adalah orang penakut. Jadi kita jangan seperti itu. Jadi ketika salah, layaknya memang kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, maka akui kesalahan itu dan meminta maaf ya kepada orang ya tempat kita bersalah. Kemudian selalu senang berbuat baik, karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Anda sekalian, ketika kita menipu orang lain, sebetulnya orang yang menipu ini sedang lupa pada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya sendiri ya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, andai kata kita mampu mengukur diri kita seperti orang lain misalnya ya. Ketika misalnya kita tidak mau ditipu, maka pasti orang lain juga tidak mau. Ya, maka jangan menipu ketika kita sendiri tidak mau ditipu. Ya, jadi tanya hati nurani Anda sekalian. Jadi kita ini kadang-kadang berbuat semaunya sendiri ya, lupa dengan perasaan sendiri. Ya, jadi kadang-kadang semena-mena. Biarlah orang lain rugi, yang penting aku untung. Nah ini bukan sifat manusia sebetulnya. Berarti ketika dia melakukan ini, itu hati nuraninya tidak dipakainya. Maka ketika hati nurani dipakai, kita tidak akan semena-mena dengan orang lain. Oke, inilah Anda sekalian, hubungan syaja'ah dengan kejujuran sangat erat. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor seseorang memiliki sifat syaja'ah. Satu, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda sekalian, ketika rasa takut seseorang yang paling tinggi itu adalah kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang pemberani. Ya, jadi dia tidak takut kepada siapapun, ya, apalagi itu makhluk selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya kita juga seperti itu. Kemudian yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Jadi Anda sekalian, kecintaan terhadap akhirat itu tidak sekonyong-konyong muncul ya. Itu diawali dengan pemahaman terlebih dahulu ya terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita hayati, kita imani. Nah, itulah yang membuat kita, Anda sekalian, muncul ya kecintaan kita terhadap kehidupan akhirat, karena kita tahu bahwa ternyata dunia ini hanyalah kehidupan sementara dan ada kehidupan lain yang lebih kekal, yakni kehidupan sesudah dunia, yakni akhirat. Nah, Anda sekalian, ketika seseorang tidak mendalami agama, kecintaannya terhadap akhirat tak akan muncul karena dia tidak paham. Maka Anda tidak boleh kita berhenti belajar agama hanya sebatas ya SMA saja mungkin atau kuliah saja, tapi belajar itu dari buayan sampai mati, sampai liang lahat kata Nabi ya. Kemudian yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Jadi sifat syaja'ah ini salah satu yang memicu dia muncul adalah rasa tidak takut mati. Jadi Anda sekalian, sebagaimana yang diyakini dalam Islam bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi tentu di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak ya membabi buta juga ya. Walaupun kematian itu pasti datang pada setiap orang, tapi hendaklah masing-masing kita berupaya untuk mendapatkan kematian yang disebut dengan husnul khatimah, ya, akhir kehidupan yang baik. Jadi kita harus berusaha untuk selalu di jalan Allah yang baik. Siapa tahu ajal kita datang, misalnya kita lagi sholat, maka itu disebut akhir kehidupan yang baik. Atau lagi mengajar ilmu agama, atau sedang bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, beda halnya dengan orang yang sedang bermaksiat atau tahu ajalnya datang. Nah, ini su'ul khatimah Anda sekalian, ya, atau akhir kehidupan yang baik.
Nah, ini tentu kematian seperti ini tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Anak-anak sekalian, ketika dia meyakini sesuatu itu benar, maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Ya, ketika dia meyakini sesuatu itu benar, dia pun tidak akan pernah ragu untuk mengatakannya. Ya, apapun risikonya. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya keberanian. Kemudian, ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi. Anda sekalian, keberanian itu tidak mempan Anda sekalian, ya. Dengan sogoan-sogoan, ya. Nah, ketika seseorang sudah mempan di sogo, yang tadinya harusnya dia berkata A, karena sogoan berubah menjadi B, hakikatnya dia sebetulnya adalah orang penakut. Dan ini mengindikasikan bahwa orang ini, ya, masih mementingkan materi, ya. Nah, padahal Anda sekalian, sebagaimana yang kita bisa lihat, materi tidak terbawa mati, ya. Nah, tapi amallah nanti yang akan terbawa mati. Jadi jangan menomorsatukan materi. Ketika kita sudah bisa disogok-sogok Anda sekalian, maka hilanglah harga diri kita. Maka jangan mau menjadi orang yang seperti itu, ya, yang mempan disogok-sogok. Kemudian terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sekalian, keberanian itu, ya, bisa muncul karena rasa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian meminta pertolongan kepada Allah, dan dia yakin bahwa Allah itu maha pemberi pertolongan. Ya, jadi dia tidak pernah menyandarkan, ya, hidupnya kepada jimat-jimat, apalagi ke kuburan-kuburan atau sejenisnya, ya, di mana semua itu adalah perbuatan syirik. Jadi tidak ada tempat dia bergantung, ya, selain hanya kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu, Allahus Somad. Jadi Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, ini dalil nakli tentang syaja'ah. Nah, surah An-Nisa ayat 135. Bapak bacakan Anda sekalian secara tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman atau percaya, ya, kepada Allah sepenuh hati. Apa kata Allah? Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi Anda sekalian, sekalipun yang diadili itu adalah kaum kerabat diri sendiri, kalau salah ngaku salah saja, ya. Tapi kalau benar, pertahankan kebenaran itu, sekalipun resikonya adalah maut. Ya, ini maksudnya. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi Anda sekalian, orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta atau kebenaran ketika bersidang di pengadilan, ya, seperti yang sering kita lihat, itu kelak dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di dunia mungkin dia bisa putar balikkan kebenaran, benar menjadi salah, ya, salah menjadi benar, karena sejumlah materi atau uang. Di akhirat nanti dia tidak akan bisa lari, ya. Kalau betul-betul dia tidak adil, ya, atau dia berdusta di dalam pengadilan, maka dia kelak akan mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana adalah pengadilan yang sejujur-jujurnya. Oke. Mudah-mudahan kita kalau ada yang jadi misalnya hakim-hakim nanti Anda, menjadilah hakim-hakim yang jujur. Oke. Hikmah syaja'ah. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Syaja'ah akan memunculkan banyak hikmah antara lain dalam bentuk sifat-sifat mulia, yakni cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, ya, menahan amarah, jadi tidak mudah terpancing emosi, kemudian tenang dan mencintai. Tetapi jika seseorang itu terlalu dominan beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, ya, akan memunculkan sifat ceroboh, ya. Kemudian takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Ujub ini mirip juga dengan takabur, Anda suka meremehkan orang. Sebaliknya, jika seseorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri. Rendah diri itu, rendah diri yang dimaksud di sini minder, ya, bukan rendah hati, ya rendah diri, minder, minder tidak bagus. Kemudian cemas, ya, kecewa dan kecil hati. Ini ciri-ciri orang-orang yang kebalikan dari syaja'ah atau penakut, Anda sekalian. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan, Anda sekalian. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas untuk Anda kerjakan. Anda, ini Bapak meminta kalian untuk membuat video, ya, membacakan dalil nakli tentang syaja'ah. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Ananda mungkin ada yang mengeluh, kenapa video terus? Sebab kalau yang lain-lain Ananda sekalian itu rentan kecurangan, ya. Kadang-kadang ada di antara teman kamu itu, kalau Bapak suruh memfoto tulisan atau apa, dia mengupload foto kawannya. Nah, jadi tidak jujur. Tapi kalau kamu bikin video, otomatis muka kamu di situ, ya. Jadi jangan mengeluh. Ini tugas sangat ringan, tinggal membaca saja. Dan silahkan kumpul tepat waktu. Oke. Akhirnya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.